Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Bakti dari kelompok 7. Nama kelompok saya Adelina Lisatul Uyun, Balkis Rehan Masyifa, Imam Malik. Pembahasan 1. Hubungan antar agama dan negara. 2. Konsep Islam tentang negara. 3. Bersikap terbuka toleran dalam memahami makna negara dan agama ketika berdiskusi. 4. Referensi yang dapat dipercaya tentang konsep dan hubungan negara dan agama. 5. Selalu menghargai pendapat orang lain. Hubungan antar agama dan negara. Ada 3 tipologi hubungan antara agama dan negara. 1. Golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. 2. Golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis, dialektis, bukan berhubungan langsung. 3. Golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua dominan yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. 1. Integral. Domain agama juga menjadi domain negara. Demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah Al-Maududi. 2. Dinamis dialektis. Bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. 3. Domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik atau negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak mendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara. Konsep Islam dalam negara. Konsep bernegara dalam Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip saja, antara lain tentang pemimpin yang harus jujur, amanah, adil, transparan, bermusyawarah, dan melindungi hak asasi atau fitrah. Islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara, artinya agar dibangun negara sebagai rumah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hak-hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga negaranya. Bersikap terbuka, toleran dalam memahami makna negara dan agama ketika berdiskusi. Pelaksanaan sikap toleransi harus didasari dengan sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Referensi yang dapat dipercaya tentang konsep dan hubungan negara dan agama. Gerakan formalisasi agama dalam bentuk pendirian negara agama Islam. Dalam kehidupan kenegaraan tersebut, pada dasarnya juga pernah muncul pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan pendirian negara agama tidak selesai setelah disepakatinya ideologi Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa antara Muhammad Hatta dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Tetapi gerakan itu masih terus bermunculan di belakangan hari, seperti gerakan pendirian negara Islam di Jawa Barat yang dipelopori Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo, Kahar Muzakar di Sulawesi, dan Daud B. Wureeuw di Aceh. Lahirnya gerakan pendirian negara agama tidak lepas dari masalah belum selesainya pemahaman yang komprehensif mengenai pembangunan hubungan antara agama dan negara yang ideal. Sehingga gerakan-gerakan formalisasi agama dalam kehidupan kenegaraan selalu muncul pada setiap kurun waktu atau masa. Oleh sebab itu, kajian mengenai pembangunan hubungan antara agama dan negara ideal memiliki makna yang penting dalam kehidupan negara di Indonesia. Selalu menghargai pendapat orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Namun, dalam melakukan kegiatan sosial atau di tempat kerja sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan menimbulkan perselisihan. Hal ini tentu menjadi tidak nyaman. Kita yang seharusnya bersatu untuk memajukan perusahaan,
Namun karena perbedaan pendapat sehingga komunikasi pun menjadi tidak lancar. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus menghindari hal tersebut. Solusinya yang terpenting adalah kesadaran diri sendiri bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan menghargai pendapat orang lain itu adalah suatu kewajiban.